Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal dengan herbal membangun negeri. Salam dari Bapak Hasan Sabila. Salam dari Bang HS. Kali ini dibahas bagi-bagi resep Hasan Sabila. Kita sudah hadirkan yang pastinya yang punya hajat dan juga owner dari Puspita Raja Herbal, Bapak Hasan Sabila. Halo, selamat malam Bapak Hasan Sabila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat malam juga Faris. Ya, sehat ya Bang? Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang daun cemara. Di Jogja ini banyak sekali daun cemara. Ternyata daun cemara ini Bapak dan Ibu sepele sepertinya ya. Ya. Tapi yang dimaksud daun cemara ini daun cemara yang segar Bu, yang masih hijau ya. Ya, Bukan yang sudah kering. Karena yang diambil adalah lendir yang ada di dalamnya atau yang disebut senyawa kuenin. Iya. Itu senyawa anti radang Ibu. Oke. Yang ada. Tapi kalau sudah jatuh berarti kering, itu sudah tidak ada lagi manfaatnya. Oke, tapi kan biasanya, nah ini ada perbedaan nih Bang. Biasanya kan beberapa herbal itu ada yang harus dikeringkan. Keringkan. Nah, itu gimana tuh Bang? Memang misalnya herbal yang harus dikeringkan adalah ciri-cirinya getahnya itu berbahaya, mengandung misalnya racun. Ya. Ya, seperti jati. Itu kan ke daun Kamboja. Ya. Bisa untuk obat, tapi dia mengandung racun, makanya itu dianjurkan untuk kering. Tapi kalau ini yang diambil adalah justru kentalan atau senyawa kuenin yang apa, kalau kita patah dia ada lendirnya, justru yang dibutuhkan itunya. Nah, ini nih selain buat tulang nih, kira-kira kalau mamanya daun cemara ini fungsinya apa nih Bang? Fungsinya daun cemara itu karena ada steroid, makanya daun cemara lebih dikenal dia untuk anti radang, rematik, ya. Kemudian untuk tulang nyeri, untuk gangguan tulang punggung, gangguan tulang sendi, jari-jari kaku yang berhubungan dengan tulang. Yang berhubungan dengan tulang dan daun sendi. cemara, yang berarti daun cemara ini kalau kita ambil dalam kondisi segar, ini justru akan menjadi obat. Nah, inilah yang akan kita sampaikan. Masalah ini ternyata satu, namanya tulang itu pasti dia mempunyai senyawa-senyawa aktif. Kenapa tulang itu tidak nyeri? Kenapa tulang itu bisa lentur? Kenapa tulang itu bisa terjaga lapisannya? Tidak gampang pecah dengan benturan itu. Ternyata tuh di dalam tulang itu satu, dia mempunyai kalsium. Di luar tulang ternyata dia punya pelapis. Jadi yang melapisi tulang itu yang disebut ligamen. Nah, dia melapisi di sana. Begitu ada benturan, yang kena lapisannya dulu. Tapi lapisan ini sangat lentur sekali. Elastis gitu ya. Elastis. Nah, kemudian di dalam tulang pasti ada dijaga dengan bantalan-bantalan, kemudian cairan, ya. Setiap ada persambungan sendi, ya. Persambungan sendi itu artinya organ tubuh yang bisa ditekuk. Itu disebut sendi. Nah, ini dia membutuhkan dengan ramuan-ramuan yang akan kita sampaikan ini. Ya, seperti daun cemara ini sangat dibutuhkan itu. Nah, itu bisa cedera, misalnya tulang bisa cedera karena pada usia mudanya dia sudah merokok. Pada usia mudanya dia sudah mabuk. Ya kan? Daun cemara tadi sudah saya katakan bahwa dia punya anti radang yang bisa membuat sendi itu menjadi tidak sakit atau tidak nyeri. Lendir dari daun cemara ternyata ini bisa untuk menggantikan cairan-cairan persendian yang menipis atau kering. Yang kedua, massa tulang yang menurun dapat diregenerasi sel tulang dengan menggunakan daun cemara. Jadi konsentrasinya sepertinya di tulang, Bu, daun cemara ini. Nah, setiap tubuh, setiap tubuh
dilengkapi organ itu dengan tulang. Ya, ibu urutkan. Kepala, tulang kepala. Hidung, tulang hidung. Sepanjang badan ada tulang rangka dan tulang belakang. Ya, itu yang menyangga kita. Tangan begitu juga, kaki begitu juga. Pada bagian pantat begitu juga. Bayangkan, pantat tidak punya tulang, ibu nggak bisa duduk. Iya. Iya kan, Bang? Benar. Nah, ibu pandai, ranking 1 di kelasnya, tapi nggak bisa duduk. Nggak ada jaminan juga perusahaan atau pemerintah akan menerima ibu. Inilah yang menjadi masalah ibu. Artinya tulang ini menjadi utama bagi kehidupan manusia. Tulang punggung adalah tulang satu-satunya yang bisa menghantar manusia berjalan, bisa menghantar manusia duduk. Artinya kita sekolah dengan jalan kaki, kemudian sampai sekolahan kita duduk. Terus dengan cara seperti itu karena ada tulang punggung atau tulang belakang. Yang menghantar perjalanan kita adalah tulang kaki. Benarkah setelah kita menggunakan tulang 40 tahun, katakanlah begitu Bu ya, kita tidak akan mensuplai vitamin-vitamin tulang? Iya. Kita kan sudah digratisi 40 tahun. Muncullah berbagai penyakit di usia-usia 45 tahun, 50 tahun dan seterusnya, nyeri pada tulang, kaku pada tulang. Kenapa? Karena kita tidak memberikan asupan sejak muda. Iya. Nah, ini daun cemara nih Bang. Kita coba masuk ke dalam resep atau mungkin juga kandungan-kandungannya tadi sudah diobrolin. Resep untuk daun cemara. Kalau ibu tahu daun cemara itu daun cemara yang bentuk daunnya lebih pendek Bu. Kalau cemara biasa ya Bu ya. Kalau cemara pantai lebih daunnya dia lebih panjang. Ya. Itu bisa yang cemara pantai atau laut, cemara laut itu bisa untuk diabetes. Tapi cemara yang untuk hiasan, cemara hias itu bisa digunakan untuk obat tulang, kerusakan pada tulang. Kita sekarang kembali kepada kaku pada tangan. Baik Bu ya, kita buat dulu resep kaku persendian tangan. Daun cemara segar, ambil 1 genggam, diremet dulu agar lendir itu bisa keluar. Ditambah dengan daun mangkokan 5 lembar, daun ceplok liring 10 lembar, kasih bawang putihnya 4. Gunakanlah ini untuk melenturkan pada sendi, untuk melenturkan pada tangan atau leher. Dengan air? Ukuran airnya 6 gelas disisakan 3 gelas. Pagi, siang, malam. Obat jadinya? Obat jadinya punya kita prosen. Prosen. Ya. Kemudian daun cemara. Saya buat daun cemara ini bisa untuk rematik. Daun cemara ambil 1 genggam, remet dahulu. Daun beluntas 15 lembar. Kemudian kunir mangga ambil 1 siung. Dikasih laos merah sedikit 4 cm. Direbus dengan air 4 gelas dijadikan 2 gelas. Itu untuk rematik Bu ya. Rematik ini nanti ibu akan mengenal banyak Bu. Saya kalau tidak salah belum pernah menyinggung tentang rematik. Rematik ini bisa rematik mata, bisa rematik tulang, bisa rematik otot, saraf dan sebagainya Bu ya. Kalau ini obatnya Yosik. Yosik. Kemudian daun cemara ibu, daun cemara taman bisa kita buat untuk bronkitis atau batuk. Batuk-batuk lama Bu ya. Ambil 1 genggam daun cemara, diremet dulu. Daun putri malu secukupnya. Daun kopi 3 lembar. Dan daun serigunggu 10 lembar. Kasih kunyit 3 siung.
ukuran air 5 gelas jadi 3. Diminum pagi, siang, malam. Itu untuk bronkitis Bu ya. Yang Ibu batuk gak sembuh-sembuh, maka Ibu bisa menggunakan ini. Ya. Produk punya kita Bang AS itu A2. A2 ya. Ya, untuk itu ya. A2 Bu. 3 resep sudah yang saya berikan kepada Bapak dan Ibu. Ini mudah-mudahan bermanfaat kepada Bapak dan Ibu. Karena apa? Setiap daun yang diciptakan oleh Allah, saya melihat ke dalamnya, ternyata ada senyawa aktif yang bagus. Oh, ini bisa diangkat menjadi obat. Nah, saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Tinggal kita, Ibu di rumah tunggu saja hadirnya Bang AS. Biasanya di malam Jumat. Ya. Malam Jumat. Malam Jumat, tapi tidak kliwon ya. Jadi kalau ya Faris pasti mau bilang Bang AS munculnya di setiap malam Jumat. Malam Jumat toh. Iya. Iya. Ya, setiap malam Jumat, setiap malam Selasa, ya itu munculnya. Munculnya ya. Ya. Jadi sering ya. Jenis-jenis demit gitu. Ya. Itu ya Ibu ya. Jadi itu intermezzo kami. Jadi janganlah kita mengenal pada hal-hal yang tidak masuk di akal, ya. Bu ya. Jelas sudah tumbuh-tumbuhan itu ada senyawa aktif, tinggal kita menggunakan akal ilmunya, yaitu melalui biologi atau melalui farmasi untuk meraciknya. Akhirnya kita mendapatkan ilmu kan Bu. Nah, sekolahlah kita pada biologi, sekolahlah kita pada farmasi, sehingga kita bisa meracik obat. Nggak usah pikirin kita dengan mimpi 40 hari 40 malam, nggak usah Bu ya, capek ya. Terus tidak makan, habis 40 hari mondok. Ya. Kan rugi sendiri kan Bu ya. Mondoknya pesantren lagi. Itulah yang bisa Bang AS sampaikan. Terima kasih Ibu. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Bang AS mohon diri. Salam sehat alami. Terima kasih untuk seluruh yang sudah juga fans Bang HS juga. Terima kasih atas perhatian Anda, dan juga mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dan juga bisa sehat kembali, baik lewat resepnya, lewat guyonan-guyonan kita di malam hari ini. Dibahas bagi-bagi resep Hasan Sabila. Terima kasih banyak. Faris Saga pamit undur diri. MC Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.